Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pembunuh perempuan yang jasadnya ditemukan dalam kondisi tanpa busana di sebuah hotel Melati di Kuningan ditangkap. Pelaku ternyata kekasih korban sendiri. Dianggap sudah lengkap berkas perkara tersangka Peggy Setiawan diserahkan penyidik Polda Jawa Barat ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Ditinggal mudik pemilik 3 buah ruko di Kabupaten Bandung Barat ludes dilalap api. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat menyerahkan berkas perkara tersangka Peggy Setiawan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Kamis pagi. Kabid Humas Polda Jawa Barat mengatakan penyerahan dilakukan penyidik setelah berkas perkara dianggap sudah lengkap. Penyerahan ini merupakan tahap pertama dan selanjutnya akan diteliti pihak Kejaksaan Tinggi. Jika dinyatakan lengkap, sidang dengan tersangka Peggy Setiawan akan segera digelar. Pasca penetapan Peggy sebagai tersangka dan otak pembunuhan Vina dan Eki, Polda Jawa Barat secara maraton memeriksa puluhan saksi, termasuk orang tua, adik-adik Peggy Setiawan dan rekan kerjanya pada tahun 2016 lalu. Polda Jawa Barat berpacu dengan waktu karena pada saat bersamaan dihadapkan sidang pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan oleh tim kuasa hukumnya. Sidang pra-peradilan digelar Senin mendatang pada 24 Juni 2024. Para penyidik sudah berada di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk penyerahan berkas. Sudah ada koordinasi dengan pihak kejaksaan dan mudah-mudahan tidak ada kendala, ya lancar, mohon doanya sehingga berkas dapat kami serahkan pada hari ini. Artinya sudah dapat bisa diproses tahap 2 penyidikan seperti itu? Ya, jadi untuk tahap pertama saat ini kami menyerahkan berkas, sudah ada para penyidik yang menyerahkan ke pihak kejaksaan. Sementara itu, unjuk rasa terkait penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Mapolres Cirebon Kota berakhir ricuh. Mahasiswa mendesak pihak kepolisian secara jujur dan terbuka menangani kasus tersebut. Kericuhan terjadi di penghujung unjuk rasa. Mahasiswa yang berusaha masuk ke dalam Mapolres Cirebon Kota terlibat saling dorong dengan polisi yang memblokade pintu masuk. Dalam unjuk rasa yang kedua, mahasiswa menuntut polisi segera menuntaskan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah berlarut-larut selama 8 tahun. Mereka menuntut transparansi penyelidikan maupun penyidikan atas kasus tersebut. Kinerja polisi patut dipertanyakan karena proses penanganan yang sangat lama. Massa juga meminta Ibtu Rudiana yang merupakan ayah almarhum Eki segera terbuka kasus tersebut. Pertama waktu itu kan yang menangani kasus Vina di awal itu bukan Satreskrim tapi Sat Narkoba, dan waktu itu kanitnya kalau tidak salah, mohon koreksi bareng-bareng teman-teman media, itu Ibtu Rudiana dalam artian ayah daripada korban yang bernama Eki. Harusnya secara logika, kita berpikir secara logika, ayahnya seorang polisi harusnya bisa cepat dong menangani kasus ini. Tapi kenapa ini malah berlarut-larut, seolah-olah Ibtu Rudiana juga tidak peduli dengan kematian anaknya, kan begitu. Selain berunjuk rasa di depan Mapolres Cirebon Kota, mahasiswa juga sempat memblokade Simpang 4 Siliwangi dengan membakar ban. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. Komnas HAM menemui Liga Akbar di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Rabu siang. Liga dimintai keterangannya karena mencabut BAP yang diberikannya pada tahun 2016 silam. Liga Akbar merupakan saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki. Komnas HAM mendatangi kantor kuasa hukum Liga Akbar di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Rabu siang. Komnas HAM meminta keterangan Liga Akbar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Keterangan Liga Akbar diperlukan Komnas HAM karena dianggap mengetahui peristiwa berdarah 8 tahun lalu itu. Selain itu, Komnas HAM juga mencocokkan keterangan Liga Akbar pada tahun 2016 lalu dengan keterangan baru. Liga Akbar diketahui mencabut BAP tahun 2016 lalu karena saat itu ia merasa dipaksa polisi sehingga memberikan keterangan palsu dan berujung dimarkannya di penjara seumur hidup. Ya, kami menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan ke Komnas HAM terkait perkara ini sehingga kami membutuhkan informasi keterangan dari banyak pihak yang perlu kami periksa.
sebagaimana sebelumnya kami juga sudah banyak melakukan pemeriksaan terhadap lebih dari 27 pihak. Nah ini kami melanjutkan pemeriksaan itu. Selain memeriksa Ligi Akbar, Komisioner Komnas HAM juga mengecek lokasi nongkrong Liga dan Eki sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Kuasa hukum Ligi Akbar mengatakan salah satu pertanyaan yang diajukan Komnas HAM adalah pertemuan Ligi Akbar dengan Eki di salah satu warung di depan SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Ya tadi ada sedikit pertanyaan seputar kronologis, cuman detailnya itu bisa kita sampaikan karena ini masih dalam proses pendalaman dari Komnas HAM dan juga untuk mencari kebenaran kronologi itu harus diuraikan, harus diungkap fakta sebenarnya seperti apa. Makanya Komnas HAM ini datang sini. Penyidikan baru kasus pembunuhan Vina dan Eki masih terus bergulir setelah Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka, bahkan otak pembunuhan Vina dan Eki. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Belasan pelaku tawuran di Kota Bogor selama sepekan terakhir ditangkap polisi. Polisi juga menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan para pelaku untuk tawuran. Selama sepekan terakhir, 2 orang di Kota Bogor tewas karena tawuran. Polisi pun menangkap 17 pelaku tawuran di Kelurahan Cimahpar dan Kelurahan Kayu Manis. Dari 17 pelaku, 10 diantaranya masih di bawah umur dan berstatus sebagai pelajar. Polisi turut menyita barang bukti senjata tajam hingga bukti isi percakapan para pelaku. Sebelum tawuran, para pelaku kerap membuat janji di media sosial. Kami berhasil mengidentifikasi bahwa peristiwa yang terjadi di Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sarel ini berasal dari 2 kelompok sekolah yang ada di wilayah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Mereka dengan sengaja sudah merencanakan melalui grup atau media sosial berupa Instagram untuk janjian di TKP di wilayah Kayu Manis dengan membawa sejumlah senjata tajam untuk saling melukai satu sama lain. Dari hasil pemeriksaan dan rangkaian penyelidikan, kami telah menetapkan sejumlah 12 orang, yang mana 10 orang diantaranya masih anak di bawah umur dan masih berstatus pelajar di masing-masing sekolah. Orang tua korban pun berharap aksi tawuran tidak terulang. Dan saya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kasatgaskrim dan tim penyidik yang sudah profesional mengusut kasus ini. Yang sudah profesional mengusut kasus ini sangat cepat terungkap. Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan bapak-bapak polisi semuanya. Saya berharap tidak akan ada lagi kejadian tawuran atau geng-geng motor yang memakan korban seperti apa. Para pelaku terancam hukuman di atas 10 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.